6. Profesor Davis yang dipecat seumur hidup sebagai guru besar agama Kristen karena mengatakan bahwa kitab Perjanjian Baru Kristen adalah fakta, dongeng, dan khayalan. Nah, kalau sudah baca gini-gini kan ya, sekali lagi ini bukan orang Islam yang ngomong dan bukan orang Kristen yang tembre-tembre ya. Ini masih banyak kisah sejarah pada teolog Kristen yang memvonis kitab suci Kristen bukan firman dari Tuhan. Akhirnya dengan keputusan yang benar, mereka pergi meninggalkan iman Kristen dan memeluk agama Islam sebagai agama dari Allah SWT. Bedanya mereka meninggalkan agamanya itu karena menemukan kebenaran, menemukan ketidakberesan dari Alkitab itu. Kelahiran Yesus Kristus diberitakan oleh dua penulis Injil yaitu Matius dan Lukas. Kedua penulis Injil ini memberitakan versi yang berbeda walau tidak signifikan, namun begitu terdapat hubungan kisah yang saling mendukung kebenaran dari peristiwa tersebut. Matius menulis ceritanya sebagaimana tertulis dalam Matius 1 ayat 18 hingga 25 yaitu tentang proses lahirnya Yesus Kristus yang dimulai dengan kehadiran malaikat Tuhan kepada Yusuf melalui mimpinya. Malaikat Tuhan berkata agar Yusuf jangan meninggalkan Maria istrinya, karena ia sedang mengandung dari Roh Kudus. Yusuf menerima dan berbuat seperti apa yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan hingga Maria pun melahirkan yang mereka beri namanya Yesus, di kota Judea, Bethlehem. Datangnya mereka ke Judea ini, sehubungan pada waktu itu ada peraturan pemerintah untuk melakukan sensus penduduk yang mengharuskan semua penduduk agar berada di tanah kelahirannya masing-masing. Tiba di sana, Maria merasakan tanda-tanda kelahiran sehingga harus mencari penginapan. Namun semua penginapan penuh, hingga mereka terpaksa menginap di kandang domba, yang bentuknya tidak berbeda dengan rumah hunian penduduk. Matius menyebut ini sebagai rumah. Sedangkan Matius 2 ayat 1 hingga 12, menceritakan tentang datangnya para orang Majus dari timur untuk melihat kelahiran Yesus, Sang Mesias itu. Perjalanan orang Majus ini adalah dipandu bintang di langit. Ketika sampai di kandang atau rumah domba itu, orang Majus itu masuk ke rumah dan melihat Yesus berbaring bersama Maria ibunya. Mereka sujud menyembahnya dan membuka tempat harta bendanya lalu mempersembahkannya kepada Yesus berupa emas, kemenyan dan mur. Mereka pun pulang melalui jalan yang lain. Sekarang mari kita lihat versinya Lukas, yang tertuang dalam Lukas 2 ayat 1 hingga 20. Hampir mirip dengan kisah yang ditulis oleh Matius di mana Maria dan Yusuf juga pergi ke Yudea kota Daud untuk mengikuti perintah gubernur Syria bernama Quirinius yang akan melakukan pendaftaran penduduk. Yusuf adalah keturunan Daud. Tidak berapa lama setelah sampai di Yudea, tiba waktunya Maria melahirkan, namun mereka tidak mendapatkan penginapan sehingga mereka menginap di kandang domba. Di kandang domba inilah Yesus lahir dan Maria membungkusnya dengan kain serta membaringkannya di palungan. Di sekitar kandang domba tersebut juga terlihat para gembala yang tinggal di tempat terbuka, sedang berjaga kawanan mereka. Tiba-tiba malaikat Yahwa berdiri di depan mereka dan berkata, "Jangan takut. Aku membawa kabar baik tentang sukacita besar yang akan dirasakan semua orang. Sebab hari ini, di kota Daud telah lahir bagi kalian seorang penyelamat. Dia adalah Kristus dan Tuhan. Inilah tanda bagi kalian, kalian akan menemukan bayi yang terbungkus kain dan berbaring di palungan." Mereka pun cepat-cepat pergi dan menemui Maria dan Yusuf, juga bayi itu yang berbaring di palungan. Sewaktu melihatnya, mereka menceritakan pesan yang mereka dengar tentang anak itu. Semua yang mendengar cerita para gembala itu merasa kagum. Tapi Maria menyimpan semua itu dalam hatinya dan merenungkan artinya. Kelahiran Isa Al-Masih versi Al-Quran. Terdapat pada surat Maryam ayat 16 hingga 40 yang menurut terjemahannya dirangkum seperti kisah berikut. Kisah Maryam ini adalah cerita Muhammad di dalam Al-Quran sebagaimana itu ada pada ayat 16. Dimulai dengan penampakan diri malaikat Jibril dalam bentuk manusia ke hadapan Maryam. Lalu ayat 18. Dia, Maryam, berkata, "Sungguh, aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu, jika engkau orang yang bertakwa." Ayat 19. Dia, Jibril, berkata, "Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu, untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci." Ayat 20. Dia, Maryam, berkata, "Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang, laki-laki, yang menyentuhku dan aku bukan seorang pezina." Ayat 21.
Dia, Jibril, berkata, "Demikianlah. Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku. Dan agar kami menjadikannya suatu tanda, kebesaran Allah, bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan." Ayat 22. Maka dia, Maryam, mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Ayat 23. Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya, bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia, Maryam, berkata, "Wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan." Ayat 24. Maka dia, Jibril, berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu." Ayat 25. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Ayat 26. Maka makan, minum dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, "Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini." Ayat 27. Kemudian dia, Maryam, membawa dia, bayi itu, kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka, kaumnya, berkata, "Wahai Maryam, sungguh, engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar." Dari ketiga kisah ini mari kita nilai isi atau kandungan ceritanya, hingga kita bisa bedakan bentuknya apakah termasuk golongan kisah yang saintifik dengan nilai sejarah yang akurat karena adanya dukungan saksi-saksi, atau sebaliknya merupakan dongeng. Pertama, penilaian pada tulisan Matius. Tokoh utama dalam cerita, Yusuf dan Maria. Lokasi, Yudea kota Bethlehem. Alasan berada di kota ini, ulang dalam rangka sensus penduduk. Apa kejadian penting dalam kisah itu? Maria melahirkan bayi laki-laki yang diberi nama Yesus. Titik lokasi kelahiran Yesus, rumah hewan domba. Saksi yang melihat kelahiran, Yusuf ayah Yesus, dan para orang Majus yang datang dari timur dengan perjalanan panduan bintang. Orang Majus memberikan hadiah berupa emas, kemenyan dan mur. Orang Majus pulang dengan jalan yang berbeda dari kedatangannya. Keterangan lainnya, ada campur tangan malaikat Tuhan dalam memandu perjalanan orang Majus. Kedua, penilaian pada tulisan Lukas. Tokoh utama dalam cerita, Yusuf dan Maria. Lokasi, Yudea kota Bethlehem. Alasan berada di kota ini, ulang dalam rangka pendaftaran penduduk. Apa kejadian penting dalam kisah itu? Maria melahirkan bayi laki-laki yang diberi nama Yesus. Titik lokasi kelahiran Yesus, kandang domba. Saksi yang melihat kelahiran, Yusuf ayah Yesus, dan para gembala domba. Para penggembala bercerita dengan senang hati. Keterangan lainnya, ada campur tangan malaikat Tuhan dalam penyebaran berita kelahiran Yesus kepada para penggembala domba. Ketiga, penilaian pada kisah Maryam yang dikisahkan oleh Muhammad. Tokoh utama dalam cerita, Maryam, tokoh tunggal. Lokasi, tidak disebut. Alasan berada di tempat ini, tiba-tiba ada di satu tempat jauh, tanpa alasan apapun. Apa kejadian penting dalam kisah itu? Maria melahirkan bayi laki-laki yang diberi nama Isa Al-Masih. Titik lokasi kelahiran Yesus, pangkal pohon kurma. Saksi yang melihat kelahiran, tidak ada. Keterangan lainnya, ada campur tangan malaikat Jibril dan hanya berkomunikasi dengan malaikat. Berdasarkan kesimpulan cerita di atas dapat digambarkan bahwa kedua penulisan kisah kelahiran Yesus Kristus oleh Matius dan Lukas sangat mengandung nilai-nilai keilmuan, saintifik, dengan rangkaian sejarah yang melatar belakanginya hingga mereka berada di suatu tempat. Kisah ini menceritakan juga apa adanya kondisi negaranya pada masa itu. Alasan mengapa mereka ada di kandang domba, sangat jelas. Ada banyak saksi utama atas cerita ini yaitu, Yusuf, para orang Majus, para penggembala yang ada di sekitarnya. Ada keterlibatan malaikat Tuhan di sana. Dan bukti sekarang lokasi kandang domba ini, telah didirikan gereja bernama Gereja Bethlehem. Jadi ada bukti-bukti dan nilai-nilai historis di dalamnya yang disertai dengan sebutan benda khusus seperti kandang domba, palungan, emas, kemenyan dan mur yang dapat dijadikan sebagai momen fenomena titik lokasi pada saat kejadian. Karena tergambar nilai-nilai historis dengan bukti-bukti pendukungnya maka tulisan kisah ini bukanlah sebagai dongeng. Sedangkan kesimpulan terhadap kisah Maryam yang diceritakan oleh Muhammad adalah kisah yang jauh dari nilai historis.
Tidak ada orang yang menyaksikan karena tokoh utama cerita ini adalah tunggal yaitu Maryam. Alasan berada di titik lokasi juga tidak jelas dengan fenomena area lokasi yang sangat umum namun tidak jelas. Tidak disebutkan lokasi pohon korma ini apakah ladang atau kebun, atau hanya hamparan yang kebetulan di situ ada 1-2 pohon korma. Meski bisa, tetapi proses melahirkan seorang diri di tempat jauh dari keramaian orang sangatlah sulit diterima, karena walau bagaimanapun Maryam pasti berpikir tentang keselamatan dirinya dalam hal terjadi keadaan darurat. Campur tangan malaikat Jibril di sini adalah bersifat perintah, yang berbuat tetaplah Maryam. Jadi terlalu memaksakan diri bila kisah ini dinyatakan sebagai kisah historis, sebab tidak ada saksi, tidak ada bukti-bukti pendukung, tidak ada fenomena khusus dari lokasi setempat hingga patut diragukan kehistorisannya. Dicek melalui Google Searching, tempat lokasi ini tidak diketahui dijadikan lokasi apa saat ini. Jadi berdasarkan perbandingan kisah ini, manakah yang bersifat dongeng sebagaimana tuduhan dari referensi buku Yahya Waloni tersebut? Alkitab adalah sumber sejarah yang tidak pernah melenceng.